Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan, saya Yolanda Dita Aruni sebagai moderator, Bunga Rahma Azefa, Putriani, dan Teddy Zerika akan menerangkan tentang pewarnaan graf pada mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulakan presentasi kami pada hari ini. Pewarnaan graf. Pewarnaan pada graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan bilangan kromatik. Dan pewarna sisi memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan indeks kromatik. Terima kasih kepada Putriani yang telah menjelaskan tentang pengertian pewarnaan graf. Selanjutnya akan diterangkan oleh Teddy Zerika. Nah, jadi di sini ada contoh kita akan mewarnai peta suku pada Pulau Kalimantan. Nah, jadi langkah-langkahnya yang itu, yang pertama mengubah peta hitam putih ke dalam pemodelan graf. Lalu yang kedua, pengurutan derajat titik. Dan yang ketiga, pewarnaan pada peta. Baiklah, terima kasih kepada Teddy Zerika. Selanjutnya akan diterangkan oleh Bunga. Pengubah peta hitam putih ke modelan graf. Jadi untuk yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengubahan peta hitam putih ke modelan graf. Di sini ada peta suku pada bagian Pulau Kalimantan. Yang pertama suku Ngaju, kedua suku Apukayan, ketiga suku Iban, keempat suku Dayak Darat, kelima suku Murut, keenam suku Punan, ketujuh suku Odanum. Nah, untuk memudahkan kita mengubah ke modelan graf, maka kita akan memberikan setiap wilayah ini dengan huruf abjad, yaitu ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, dengan demikian kita akan dapat membuat modelan graf. Yang pertama yaitu dari titik A ke B, selanjutnya dari B ke C, lalu C ke D, lanjut dari C ke E, dan E ke B, kemudian E ke F, F-nya juga ke C, juga ke B, lalu dari C, B, D, G, A di titik G. Nah, jadi kita telah mengubah pemodelan peta hitam putih ke dalam modelan graf seperti gambar di samping. Sesuai dengan langkah selanjutnya, yaitu kita akan mengurutkan derajat titik. Nah, dari gambar modelan graf di samping kita akan menemukan titik dengan derajat tertinggi. Nah, pengurutan derajat titik ini dilihat dari banyaknya titik-titik yang terhubung. Maka, dapat kita lihat dari modelan graf di sini, titik B itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 derajat titik. Lalu C juga mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 derajat titik. B sama C itu sama kedudukannya. Maka kita buat titik B itu 5 derajat titik, G 4 derajat titik. Mari kita buktikan. G itu berhubungan dengan B, berhubungan dengan titik A juga, dan D juga, C juga. Jadi ada 4 yang berhubungan dengan G. Selanjutnya kita lihat titik A. Di titik A ini berhubungan dengan 3 titik, yaitu G ke B dan ke D. D pun demikian, yaitu ke G, ke A, dan ke C. Lalu F juga demikian dengan C, dengan B, dengan E. E juga dengan demikian C, B, F. Oke, maka kita dapat pengurutan derajat titik seperti pada tabel.
Oke, terima kasih kepada Bunga yang telah menjelaskan tentang pengurutan derajat titik dan pengubahan peta hitam putih menjadi bentuk modelan graf. Oke, selanjutnya pewarnaan pada peta. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pastikan untuk titik dengan derajat tertinggi untuk mulai terlebih dahulu dalam pewarnaan. Lalu yang kedua, cari titik yang tidak terhubung lalu beri warna yang sama. Lalu yang ketiga, jika ada dua titik yang tidak terhubung, pastikan salah satunya mempunyai derajat yang lebih tinggi. Oke, kita akan melihat pada modelan graf di sini. Sesuai dengan tabel yang pengurutan derajat titik, itu yang pertama adalah titik B. Nah, kita mulai dari titik B. Titik-titik yang tidak berhubungan dengan B adalah titik D. Maka dengan ini, titik B diberi warna 1, selanjutnya pastikan tidak ada titik yang terhubung dengan titik B, yaitu titik D. Maka titik B dan titik D akan diberi warna pertama. Oke, sepakat? Lalu yang kedua, kita lihat. Yang kedua itu titik C, sama-sama 5. Nah, titik C diberi warna yang kedua. Selanjutnya, pastikan titik yang tidak terhubung dengan titik C, titik yang tidak terhubung dengan titik C, yaitu titik A. Maka titik C dan titik A akan diberi warna kedua. Lalu, yang selanjutnya sesuai dengan urutan di sini yaitu titik G. Kita lihat. Yang jauh dari titik G, yaitu titik F dan E. Oke, titik F dan E. Maka kita akan mengambil yang lebih dekat. Di sini ada dua kemungkinan ya. Jika seandainya kita beri warna ketiga pada titik G, dan F juga kemungkinan akan diberi warna ketiga juga, dan titik E juga akan diberi warna ketiga, maka ini akan menghasilkan warna yang sama. Jadi oleh karena itu, kita akan membuat warna yang keempat, yaitu untuk titik E. Maka, dapat diperoleh pada tabel tahap 1 atau warna yang pertama itu titik B dan titik D, tahap kedua titik C dan titik A, lalu tahap ketiga titik G dan titik F sesuai sama yang saya jelaskan tadi, lalu yang terakhir titik E. Maka kita akan mendapatkan bilangan kromatiknya yaitu 4, dengan arti pewarnaan sisi atau indeks kromatik itu minimal 4 warna. Nah, ini adalah pewarnaan pada peta yang sudah jadi ya. Jadi di sini adalah yang tadi yang pertama itu wilayah A, B, C, D, E, F, G. Jadi di sini dapat dilihat sesuai dengan definisi yang pertama bahwa pewarnaan pada graf itu melibatkan perbedaan pewarnaan pada wilayah-wilayah. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.